Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami Rahmadani dengan NPM 0324011212. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ICT dalam IPAS. Yang pertama, pengertian ICT dalam IPAS. ICT atau Information and Communication Technology adalah atau yang dikenal teknologi informasi dan komunikasi adalah berbagai teknologi yang digunakan untuk mengakses, mengelola, menyimpan, menyampaikan, dan menyebarkan informasi melalui perangkat digital. Dalam IPAS, ICT digunakan sebagai sarana untuk membantu peserta didik dalam memahami fenomena alam dan kehidupan sosial melalui berbagai media digital, aplikasi pembelajaran, internet, simulasi, video edukatif, serta perangkat teknologi lainnya. Pada kurikulum Merdeka, IPAS mengintegrasi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, sehingga siswa dapat memahami hubungan antara manusia, lingkungan, teknologi, budaya, dan masyarakat secara utuh. Oleh karena itu, ICT menjadi salah satu alat terpenting untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, kontekstual, dan berbasis pengalaman. Yang kedua, hakikat IPAS dan hubungannya dengan ICT. IPAS adalah mata pelajaran yang mengkaji fenomena alam dan fenomena sosial, di mana fenomena alam mempelajari makhluk hidup, lingkungan, energi, bumi, dan berbagai gejala alam. Sedangkan fenomena sosial mempelajari manusia, interaksi sosial, budaya, ekonomi, sejarah, dan kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti yang pertama, menggunakan peta digital untuk mempelajari kondisi geografis suatu daerah. Yang kedua, menggunakan video dokumenter untuk memahami keberagaman budaya di Indonesia. Ketiga, menggunakan simulasi cuaca untuk memahami perubahan iklim yang ada. Yang keempat, menggunakan internet. Yang ketiga, selanjutnya, tujuan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPAS bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, membantu siswa memahami konsep alam dan sosial secara lebih mudah, menyajikan pembelajaran yang menarik dan interaktif, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, meningkatkan literasi digital visual, menumbuhkan keterampilan mencari dan mengelola informasi, membantu siswa memahami kondisi lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh, mendukung pembelajaran berbasis proyek dan investigasi. Selanjutnya, peran ICT dalam pembelajaran IPAS. Yang pertama, sebagai sumber belajar, ICT menyediakan berbagai sumber informasi yang dapat digunakan siswa untuk mempelajari materi IPAS seperti buku digital, video edukasi, dan situs pendidikan. Dengan ini dapat memberikan manfaat informasi yang lebih luas dan aktual, memperkaya wawasan siswa, dan mendukung pembelajaran yang mandiri. Yang kedua, sebagai media pembelajaran, ICT digunakan untuk menyajikan materi secara menarik melalui video pembelajaran, animasi, permainan edukatif, dan presentasi multimedia. Contohnya seperti guru menjelaskan proses terjadinya hujan menggunakan animasi, sehingga siswa dapat melihat proses tersebut. Yang ketiga, sebagai alat observasi dan penelitian. Dalam IPAS, siswa seringkali melakukan pengamatan terhadap lingkungan di masyarakat. ICT membantu melalui kamera digital, smartphone, aplikasi survei. Selanjutnya, manfaat ICT dalam pembelajaran IPAS. Yang pertama, mempermudah pemahaman materi yang sulit dapat dijelaskan melalui gambar, video, ataupun animasi. Contohnya, terjadinya proses gunung meletus dapat dipahami melalui simulasi digital. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar dengan penggunaan teknologi, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang aktual di mana siswa dapat memperoleh informasi terbaru mengenai cuaca, bencana alam, kependudukan, lingkungan, dan peristiwa sosial. Mengembangkan keterampilan abad ke-21. ICT yang dapat membantu siswa mengembangkan critical thinking, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, communication atau komunikasi. Yang kelima, mendukung pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat melakukan penelitian sederhana dengan memanfaatkan teknologi digital. Penerapan ICT pada materi IPAS. Yang pertama, contohnya itu pada materi keberagaman budaya Indonesia dengan dapat menggunakan
video budaya daerah, peta interaktif Indonesia, serta museum virtual. Dengan kegiatan ini, siswa dapat menelusuri budaya berbagai daerah melalui internet dan dapat membuat presentasi digital. Yang kedua, lingkungan dan pelestariannya dapat menggunakan kamera digital, video dokumentasi, aplikasi penataan. Dengan kegiatan ini, siswa mampu mengobservasi lingkungan sekitar sekolah dan membuat laporan digital. Yang ketiga, cuaca dan iklim. Dengan menggunakan website perkiraan cuaca, animasi cuaca, dan peta cuaca digital. Dengan menganalisis data cuaca selama 1 minggu. Yang keempat, sumber daya alam. Dengan menggunakan video eksplorasi sumber daya alam, peta digital, dan infografis. Dengan membuat poster digital tentang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. 5. Interaksi sosial. Dengan menggunakan aplikasi survei online, media komunikasi digital. Dengan kegiatan ini, siswa melakukan survei sederhana mengenai kebiasaan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, jenis-jenis ICT yang digunakan dalam IPAS. Yang pertama, komputer atau laptop digunakan untuk mengelola data dan membuat tugas. Yang kedua, smartphone atau ponsel pintar dengan mengakses informasi dan dokumentasi internet. Yang ketiga, internet berfungsi sebagai mencari sumber belajar. Yang keempat, proyektor berfungsi untuk menampilkan materi. Yang kelima, video pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan konsep sejarah visual. Yang keenam, peta digital mempelajari kondisi geografis. Yang ketujuh, aplikasi survei untuk mengumpulkan data sosial. Yang kedelapan, kamera digital digunakan untuk dokumentasi pengamatan. Yang kesembilan, LMS digunakan untuk mengelola pembelajaran online. Yang ke-10, augmented reality atau AR, visualisasi objek dan lingkungan. Selanjutnya ada pun contoh aktivitas pembelajaran IPAS berbasis ICT seperti pada proyek mengenali lingkungan sekitar sekolah dengan langkah-langkah. Pertama, mengamati lingkungan sekolah. Yang kedua, mengambil foto menggunakan smartphone atau telepon pintar. Yang ketiga, mencatat hasil dari pengamatan. Yang keempat, mengelola data menggunakan komputer. Yang kelima, membuat laporan secara digital. Yang keenam, menyajikan hasil melalui presentasi. Nah, dengan ICT membantu siswa belajar lebih aktif, kreatif, dan bermakna melalui pengalaman nyata di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kelebihan penggunaan ICT dalam IPAS. Pembelajaran lebih menarik dan interaktif, mempermudah siswa dalam memvisualisasikan fenomena alam dan sosial, menyediakan informasi yang luas dan terkini, mendukung pembelajaran yang mandiri, meningkatkan motivasi belajar siswa, mengembangkan keterampilan teknologi, mempermudah kerjasama antar siswa. Selanjutnya, kekurangan penggunaan. Yang pertama, membutuhkan perangkat teknologi yang memadai, ketergantungan pada internet. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap, membutuhkan keterampilan digital dari guru maupun siswa. Potensi penyalahgunaan teknologi jika tidak diawasi. Gangguan konsentrasi akibat penggunaan perangkat digital yang berlebihan. Jadi, penggunaan ICT perlu bijak, seimbang, dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tantangan implementasi ICT dalam IPAS. Dengan adanya IPAS, terdapat beberapa tantangan yang sering ditemui, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, akses internet yang belum merata, kurangnya pelatihan guru, kurangnya literasi digital sebagian peserta didik, keterbatasan anggaran sekolah. Dengan ini terdapat juga solusi. Yang pertama, peningkatan fasilitas teknologi di sekolah, pelatihan ICT bagi seluruh guru, pengembangan literasi digital pada siswa, pemanfaatan teknologi yang sederhana dan mudah diakses, keterbatasan anggaran sekolah. Dengan ini, kesimpulannya, ICT Information Communication Technology merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran IPAS karena membantu siswa dalam memahami berbagai fenomena alam dan sosial secara lebih mudah, menarik, dan bermakna.
ICT berperan sebagai sumber belajar, media pembelajaran, alat observasi, sarana komunikasi, serta pendukung proyek dan penelitian sederhana dengan pemanfaatan yang tepat. ICT dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan keterampilan abad ke-21, serta mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan kehidupan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.